Selamat sore Bapak sekalian. Sore ini dalam kesempatan ini topiknya menarik, geoteknik di mining. Jadi saya juga coba berbagi tentang kejadian tanah longsor di pertambangan tembaga, copper mining gitu di Filipina. Kejadiannya cukup besar dan juga memakan korban gitu ya. Saya put slideshow dulu. Baik, jadi kejadiannya baru saja, baru ya 2 tahunan begitulah yang lalu ya di Filipina. Kejadiannya setelah ada badai tropis Trovan atau juga badai tropis Vicky gitu yang melanda area tersebut di daerah pertambangan tembaga Carmen namanya, di dekat kota Don Andres Soriano ini di Toledo City, Cebu di Filipina. Lokasinya ada di sebelah kanan, digambarkan di peta itu. Kejadiannya sore hari, kira-kira jam 4.15. Dan sebagai akibat dari ini ada 4 pekerja yang dinyatakan meninggal dan sementara ada 6 orang lain yang dinyatakan hilang. Kejadian ini kematian dari pegawai tersebut, pekerja tersebut bukan karena tanah longsornya, jadi tidak terkena langsung tanah longsor, tapi diakibatkan dari gelombang air yang menyerupai tsunami itu di sini yang mencapai ketinggian 105 meter dari pit, dari tambang yang ada itu. Ini gambar sepintas saja, bisa dilihat air yang jadi karena tumpah karena longsornya tanah tadi, kemudian mengenai danau di bawah pitnya itu, dan airnya terlempar keluar sangat tinggi itu sampai mencapai ketinggian di sini ya. Kita lihat videonya sedikit. Jadi saya singkat aja, jadi mungkin lihat tanah longsornya. Karbinuan, saksi naga Karbinuan. Nah, mohon maaf, ada masalah sama internetnya. Tanah yang longsor itu sangat besar ya. Nah, ini gelombang airnya. Pertama dan ada yang kedua nanti. Ya. Di sudut yang lain. Karbinuan, saksi naga Karbinuan. Saka mo, saka. Saka mo, saka. Sus. Bawah air yang keluar dari Sus, nung ko na ginaigo. Ay, wala tao ko maunsa. dan sampai kendaraan berat juga terseret. Sus, pintain tao ng usa, oh. Rescue! Dan ini gambaran setelah kejadian. Jadi bisa dilihat yang saya lingkari merah itu yang longsor mengenai danau di bawah dan airnya keluar sampai ke bawah sekitarnya ini tempat orang-orang tadi berada. Itu yang menjadi korban. Dan ada orang yang melihat bahwa di Google Earth sebelumnya di atas sini itu sudah ada bekas tambang yang terbuka
dan ada air di dalamnya dan air hujan ya. Air hujan itu kemudian merembes dan menimbulkan retakan-retakan. Kemudian itu yang menyebabkan longsoran. Dan berapa bulan sebelumnya sebenarnya warga desa setempat, desa terdekat, desa Biga namanya, itu sudah menemukan adanya retakan-retakan yang cukup besar di tanah. Mereka bertemu dengan pihak perusahaan, Atlas Mining nama perusahaannya, perusahaan mining tambang yang cukup besar. Mereka mengeluhkan tentang itu, difasilitasi oleh Pemda setempat, tapi dinyatakan tidak ada masalah. Dan akhirnya mereka menggunakan universitas setempat untuk melakukan penyelidikan setelah kejadian. Dan oleh universitas ditemukan bahwa memang perusahaan yang teledor, lalai. Dan mereka mengabaikan faktor keselamatan yang mengakibatkan lalu terjadi tanah longsor itu. Dan biasa pada umumnya kemudian gejala alam, kejadian alam yang disalahkan, tapi sebenarnya bukan kejadian alam, tapi memang faktor kelalaian dari perusahaan sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan tersebut. Mudah-mudahan nanti Pak Aji bisa menjelaskan bagaimana mendeteksi, kemudian menghindari terjadinya kejadian-kejadian ini. Demikian dari saya, Pak Suyanto. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Palwijaya sehingga bisa memberikan insight ya terkait dengan kejadian tadi. Baik, jadi selanjutnya kita pada inti acara berikutnya adalah penyampaian ya dari pembicara pada sore ini adalah Bapak Insinyur Aji Setiaji, SSI IPM. Jadi beliaunya sebagai geoteknik engineer, geotechnical ya, support services ya, groundproof, dan beliaunya adalah alumni Geofisika Unpad ya. Jadi selamat datang Pak Aji di webinarnya BKTFPII ya. Jadi kali ini akan membawakan tema ya terkait dengan penggunaan metode interferometri pada slope stability radar atau SSR, groundproof ya sebagai sistem peringatan dini dalam pengelolaan resiko kegagalan geoteknik pada aktivitas penambangan. Jadi tadi Pak Palwijaya sudah memberikan intro, kiranya nanti bisa webinar ini bisa menjadi lebih hangat ya dengan adanya tadi kejadian yang ada di Filipina. Baik Pak Aji, nanti mohon disampaikan mungkin sekilas kurikulum vitae, tadi kan itu sederhana aja, dan kiranya kami berikan waktu kurang lebih 1 jam ya untuk memaparkan ya dari tema yang disampaikan oleh Pak Aji. Moga Pak Aji kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Suyanto atas pembukaannya dan juga Pak Palwijaya atas tadi safety sharing-nya. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan belum ya Pak ya untuk share screen-nya? Sudah Pak Aji, tinggal di show. Monggo silakan. Sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah. Oke, perkenalkan nama saya Aji Setiaji Pak. Untuk pendidikan saya dari S1 Geofisika Unpad angkatan 2003, baru lulus di tahun 2009. Kemudian di tahun 2021 saya kemarin mengambil program profesi insinyur pertambangan di ITB. Untuk jenjang karir, sebagian besar karir saya berada di bidang geologi dan geoteknik. Saya mulai start karir di 2011 sebagai junior geologis sampai tahun 2018. Kemudian dari 2018 mengkerucut kembali sebagai geotechnical engineer dan juga mine plan di 2021 akhir. Kemudian kembali lagi menjadi geotechnical engineer di 2021 khususnya di bidang radar, Pak. Seperti itu ya, Pak. Sekilas informasi saya.
Sekarang kita mulai. Sebelumnya saya izin untuk ini Pak. Sinyal saya bagus nggak ya? Bagus Pak. Pak Haji. Bagus ya? Iya. Oke. Ini udah kelihatan Pak yang slide interferometrinya. Belum, masih tadi CV-nya Pak Haji. Iya. Oke, sebentar. Ini sudah terlihat ya? Masih CV-nya Pak Haji tadi. Iya. Mungkin di close dulu Pak Haji. Oke, sebentar. Nah, ini sudah terlihat ya Pak ya? Sudah interferometri ya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit menjelaskan terkait penggunaan metode interferometri pada slope stability radar sebagai sistem peringatan dini dalam pengelolaan risiko kegagalan geoteknik pada aktivitas penambangan. Tadi inline dengan pembukaan dari Pak Paul ya. Ini outline yang akan saya paparkan dalam webinar ini. Pertama, mengapa kita perlu slope monitoring di tambang terbuka, apa hubungannya dengan sistem pendeteksian dini, terus teknologi yang ada di slope monitoring apa saja, kemudian radar secara umum dan SSR secara khususnya, kemudian teknik pengukuran di dalam SSR, yaitu menggunakan metode interferometri, kemudian radar output, kemudian case study di penggunaan SSR ini, selanjutnya adalah summary dan conclusion. Ya, pertama, mengapa kita membutuhkan slope monitoring di open pits? Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Paul ya, dengan case yang nyata di tahun 2020 di Carmen di Filipina. Kenapa? Tentunya terjadinya keruntuhan itu dia bisa sangat mengganggu. Dia juga bisa merusak, apalagi yang fatalnya seperti tadi yang dijelaskan, bisa mengakibatkan kematian. Setelah itu juga dapat membuat kerugian secara finansial, logistik, dan dapat juga terjadi pelanggaran hukum ya. Bila mana dilakukan back analysis terhadap sampai kenapa terjadinya longsoran tersebut. Mengapa kita menggunakan monitoring teknologi? Si user atau kita sebagai praktisi tambang bisa memantau dan mendeteksi gerakan dinding dari tahap awal hingga akhir dan memahami ketika terjadi masalah. Kemudian setelah itu kita bisa mempertimbangkan baik itu mengoptimalkan, merehabilitasi, ataupun mengevakuasi hingga memprediksi kapan terjadinya suatu longsor. Nah, ini contoh-contohnya longsor di Birmingham Canyon. Ini masif sekali ya, besar. Terus ini iron ore di South Africa. Ini karena collapse wall-nya tambangnya sampai ditutup. Terus ini yang paling fatal dan menjadi bencana environmental juga, tailing dams collapse, merendam pemukiman. Kemudian ini terjadi fatal di India, akibatnya ada property damage dan fatal di in-pit dam area failure. Kembali lagi untuk terkait failure, tentunya di suatu tambang itu tidak terlepas adanya potensi dan resiko ya. Untuk membedakannya, misalnya sebagai contoh di sisi sebelah kiri, kita melihat potensi dari bahaya rockfall. Terus apa resikonya? Bisa jadi ketika kita sebagai praktisi tambang sedang memantau
bisa jadi ada batuan yang berjatuhan dan ini dapat mengakibatkan bahaya seperti itu. Bagaimana kita memanage dari resiko dari terjadinya failure? Untuk memanage itu kita harus memiliki kontrol, dan untuk memiliki kontrol kita harus memiliki informasi-informasi. Untuk mendapatkan informasi kita harus melakukan pengukuran, dan untuk mendapatkan pengukuran kita harus mengkoleksi data-data. Untuk slope monitoring itu sendiri, di konteks di lingkungan saat ini di pekerjaan saya hanya di bagian kecil ini saja, di monitoring. Untuk main objektif dari slope monitoring itu sendiri, yang pertama kita menjaga kondisi supaya operasional dalam keadaan aman, baik itu untuk manusianya maupun untuk peralatannya. Kemudian kita memberikan pemberitahuan sebelumnya terhadap rekan-rekan atau seluruh masyarakat di sekitar lokasi tambang terhadap setiap zona tanah yang berpotensi tidak stabil. Kemudian kita harus dapat memberikan informasi dan analisa geoteknik. Kemudian kita merancang suatu action untuk tindakan perbaikan yang sesuai. Kemudian kita menilai dari kinerja desain lereng yang sudah kita sepakati dan kita terapkan. Nah, ini contoh dari slope failure. Sebelah kiri dalam kondisi masih baik ya. Kemudian di sebelah kanan dalam kondisi sudah collapse, sudah failure. Jadi untuk kegagalan dari lereng ini, dia menimbulkan resiko yang signifikan bagi proses penambangan. Bisa jadi suatu tambang ditutup hanya karena terjadi failure dan terjadi fatality atau property damage seperti itu. Nah, untuk itu jika mekanisme keruntuhannya bisa kita pahami dan lereng dipantau dengan baik dan benar, maka risiko signifikan tersebut dapat kita kurangi. Nah, ini contohnya. Jadi untuk suatu failure itu sendiri tidak serta-merta terjadi begitu saja ya. Jadi dalam tahapan terjadinya deformasi, pertama biasanya ada proses di mana ada regresi menjadi transisional, kemudian dari transisional dia menjadi progresif, dan pada akhirnya si dinding tersebut runtuh. Kalau kita bisa mengerti dari resiko dari failure dan mekanisme dari failure, maka keputusan bisa kita ambil dengan benar dan tepat, seperti itu. Nah, ini untuk semakin baik resiko dalam manajemen risiko, maka kita dapat memproduksi barang tambang dengan semakin besar dan memaksimalkan tingkat safety-nya. Untuk safety critical, yang pertama untuk early detection, di mana para pekerja yang ada di lokasi diberitahu untuk misalnya master point. Jadi ada tahap-tahap tertentu di penambangan yang sudah diatur untuk evakuasi jika terjadi failure. Dengan adanya safety critical ini, maka akan banyak nyawa yang diselamatkan dan mengeliminasi terjadinya penutupan tambang karena ketidakpastian. Kemudian yang dimaksud dengan increased minable area itu
Jadi kita bisa menambah lokasi penambangan dengan adanya pemantauan di sekitar tambang yang bergerak, maka kita bisa tetap melakukan penambangan dengan mengetahui ambang resiko yang dapat diterima, sehingga penambangan yang di area tersebut bisa dimaksimalkan dan bisa menjadi lebih untung. Kemudian untuk yang terakhir, kita bisa melakukan redesign atau membuat dinding menjadi lebih tegak. Dengan adanya slope monitoring, maka tingkat kepercayaan terhadap potensinya terjadinya kelongsoran bisa kita tingkatkan. Jadi dengan semakin curamnya dinding, maka kita bisa meningkatkan produksi dan mengurangi biaya removal cost-nya, seperti itu. Ini yang tadi saya sebutkan di atas untuk yang namanya suatu sistem yang kita namakan Trigger Action Response Plan atau TARP, di mana masing-masing individu per bagian memiliki tugasnya masing-masing. Ini sebagai contoh untuk posisi geotechnical engineer. Jadi untuk misalnya di TARP yang pertama, di kondisi normal, si geotechnical engineer tidak melakukan apa-apa, namun dia hanya melakukan pemantauan harian. Kemudian pada level TARP 2, si geotechnical engineer ini dia melakukan inspeksi, kemudian melakukan assessment, atau bila perlu melakukan barikade di area-area yang sekiranya memungkinkan terjadinya failure. Bisa jadi di awal muncul crack atau seperti yang muncul gejala geoteknik yang bisa dipantau secara visual. Kemudian melakukan monitoring secara berkala. Kemudian setelah itu memberikan informasi ke pihak manajemen terkait keadaannya seperti apa di area tersebut. Di level 3 ini, TARP level 3 masih sama kurang lebih dengan TARP level 2, namun intensitasnya lebih meningkat. Kemudian sudah menyiapkan rencana perbaikannya seperti apa. Untuk yang di TARP 4 dilakukan intensif, kemudian melakukan instruksi untuk evakuasi ke rekan-rekan tambang. Kemudian bila mana area tersebut sudah aman, sudah terjadi longsor, maka harus dilakukan pemantauan lagi, pengecekan kembali, kemudian melaporkannya ke pihak yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi apa hubungannya dengan early warning system? Early warning system itu sendiri atau sistem peringatan dini adalah suatu rantai komunikasi sistem di mana yang pertama ada event yang terdeteksi, kemudian ada bahaya yang teridentifikasi, kemudian adanya forecast, kemudian adanya waktu untuk merespon sistem tersebut, merespon terjadinya bahaya tersebut, kemudian sehingga mendapatkan impact yang minimalisir. Kalau kita tadi mengacu dari kejadian yang di-share Pak Paul di Carmen itu, misalkan si geoteknya sudah punya forecast, tapi mereka tidak memiliki waktu yang banyak untuk mempersiapkan evakuasi ya. Jadi impact-nya masih relatif besar gitu. Nah, untuk efektivitas sendiri dari early warning system ini, pertama, si geotechnical engineer dan seluruh praktisi pertambangan di area tersebut harus berperan aktif dan mengetahui resiko yang akan terjadi. Kemudian untuk semua, kita harus melakukan edukasi ke semua level. Kemudian kita harus menyebarkan peringatan yang terjadi secara efektif. Kemudian meningkatkan kesadaran terhadap terjadinya resiko kelongsoran. Kemudian kita memberikan peringatan yang tegas
atau seperti tanda-tanda misalnya ini adalah area longsor atau ini adalah area yang berbahaya untuk dimasuki oleh karyawan seperti itu. Dan yang terakhir, kita memastikan bahwa semua ini dapat dijaga konsistensinya selain daripada hanya sekedar peringatan. Untuk sistem supportnya sendiri yang diperlukan adalah pertama kita harus menganalisa resikonya, kemudian melakukan monitoring dan juga memberikan peringatan bila mana terjadi potensi bahaya longsor. Kemudian kita harus menyebarkan informasi serta mengkomunikasikannya dengan baik. Kemudian kita harus memiliki kapabilitas untuk merespon dari peringatan tersebut. Baik, selanjutnya untuk slope monitoring teknologi. Ini adalah beberapa alat slope monitoring yang biasa dipakai di lingkungan pertambangan. Key point-nya adalah dari sekian banyak alat ini, kita bergantung dari tingkat bahayanya seperti apa dan kondisi lingkungannya seperti apa. Jadi nggak harus seluruh tambang memiliki semuanya, tapi semakin lengkap mungkin semakin baik seperti itu. Di sini kita bisa membedakan alat-alat monitoring ini menjadi beberapa kegunaan. Pertama untuk yang secara point versus area. Jadi ada alat-alat monitoring yang dalam bentuk pengukurannya itu dari poin per poin, dan ada juga yang secara global atau secara area. Dari tingkat akurasinya pun berbeda-beda, terus dari penggunaan frekuensi yang digunakan juga berbeda, terus dari pengambilan datanya ada yang live atau juga ada yang real time, ada juga yang tertunda gitu. Jadi kita harus mengambil datanya secara manual, terus untuk coverage areanya juga beda-beda, dan untuk tingkat mobilitasnya juga. Ini beberapa contoh. Sebenarnya hampir seluruh alat instrumentasi di geoteknik yang ada di tambang itu menggunakan prinsip fisika ya. Ini saya cuma menggambarkan beberapa contoh saja. Misalnya untuk piezometer dia masih memakai mekanika fluida ilmunya. Untuk GPS menggunakan teknologi radar, sinyal dengan menggunakan satelit. Terus untuk misalnya total station atau laser dia menggunakan time of flight. Untuk slope stability monitoring ini sendiri berdasarkan level dari resiko dan bahayanya kita bagi menjadi dua. Pertama untuk background monitoring, yang kedua adalah untuk critical monitoring. Perbedaannya adalah dari level. Jadi untuk background monitoring biasanya periode pengambilan datanya itu lebih panjang. Jadi untuk data yang lebih banyak dan tidak real time. Bisa saja real time, namun datanya tersebut frekuensi pengambilannya bisa dengan periode yang lebih panjang seperti itu. Contohnya misalnya yang harian, periode harian misalnya Prisma, GPS. Untuk yang poin, Prisma, GPS, Extenso, inclinometer, dan crackmeter. Sedangkan untuk yang misalnya ini untuk INSAR atau fotogrametri ini biasanya secara weekly ya pengambilannya. Sedangkan yang untuk kritikal, untuk poinnya yaitu extensometer, ini periodically-nya bisa lebih cepat. Dan untuk yang critical monitoringnya menggunakan radar. Jadi radar ini real time ya. Jadi kita bisa dapat datanya secara real time. Nah, untuk slope stability monitoring ini posisi radar dia untuk akurasi mencapai sub-milimeter ya. Untuk frekuensinya kalau dibandingkan dengan background monitoring ataupun yang point monitoring, INSAR misalnya
frekuensinya adalah 14 hari, untuk laser sendiri setiap hari per hari. Untuk radar ini bisa kurang dari 2 menit. Ini tergantung jenis radar dan luas dari scan areanya. Nah, ini contoh dari point monitoring, dan ini yang sebelah kanan adalah contoh dari area monitoring. Jadi kalau di point monitoring ini si scanner ini atau ya scanner menembak data dari setiap masing-masing poin secara frequently, tapi dengan periode yang relatif lebih lama. Sedangkan untuk ini area monitoring, si radar lakukan scan seluruh area. Berdasarkan luas scanannya bisa kurang dari 2 menit ataupun bisa lebih dari 2 menit. Hanya dia lebih real time, seperti itu. Apa perbedaan dari area dan point monitoring? Misalnya seperti ini. Jadi untuk point monitoring itu sendiri, misalnya kita menempatkan banyak prisma di antara lereng-lereng tambang ini, tapi kan ada area nih yang tidak tercover ya. Nah, area yang tidak tercover ini kadang misalnya terjadi failure yang kecil, data ini tidak ada gitu, tidak terdeteksi. Nah, makanya digunakanlah radar atau SSR untuk mendeteksi area-area ini, karena dia men-scan seluruh area. Ini beberapa fungsi dari monitoring strategi. Untuk radar, untuk targeted area, dia menjangkau lereng dengan scan area yang lebih kecil, tapi dia berguna untuk kondisi kita menambang dalam jangka waktu yang pendek, dari pendek sampai menengah, misalnya dari jangka waktu weekly sampai monthly, seperti itu periodenya. Kemudian ini efektif untuk sebagai peringatan bila mana terjadi kelongsoran yang kecil ataupun kelongsoran yang cepat. Sedangkan untuk yang broad area monitoring ini bisa untuk menjangkau untuk seluruh kondisi lereng yang lebih lebar. Biasanya digunakan untuk long term. Jadi untuk misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam tahunan atau di atas atau quarterly. Kemudian ini cocok untuk sebagai peringatan bila mana terjadi longsoran yang lebih besar ataupun longsoran dengan kondisi slow movement, seperti itu. Untuk radar sendiri, dia adalah singkatan dari Radio Detection and Ranging. Jadi radar ini menggunakan gelombang radio, di mana dia bisa menentukan jarak dan angle dari suatu objek yang terpantul dari signal yang dia tembakkan. Di dalam spektrum elektromagnetik, posisi dari gelombang radio ada di low frequency wavelength. Dan kemudian untuk teknologi radar ini sendiri, dia awalnya mulai digunakan di militer sekitar tahun 1935 oleh Bapak Watson Watt ini ya. Seperti itu. Nah, ini contoh penggunaan radar secara umum di militer. Dia mendeteksi area objek bergerak, kemudian dia menentukan lokasinya ada di mana. Misalnya tadi pesawat dan kemudian ini yang di darat, sinyal ditembakkan terus terpantulkan kembali dan diterima oleh receiver radar. Terus kemudian ini misalnya penggunaan radar untuk di kendaraan ya. Jadi untuk mendeteksi
posisi mobil di depan atau manusia supaya si mobil ini bisa bergerak tidak menabrak seperti itu. Kenapa radar menggunakan gelombang radio? Karena gelombang radio ini sangat baik berjalan di udara, di kabut maupun di perantara di perantaranya. Tapi sebenarnya juga bisa menggunakan gelombang cahaya, namun itu kita sebut biasanya LIDAR ya, atau Light of Detection and Ranging. Jadi di gelombang cahaya. Tapi saya tidak membahas untuk LIDAR kali ini. Kenapa menggunakan slope stability radar dari ground probe? Jadi SSR sendiri ini adalah suatu brand dari radar yang dimiliki ground probe. Sebenarnya banyak juga brand lain, beberapanya tidak bisa saya sebutkan, tapi untuk SSR sendiri adalah brand yang diusung oleh ground probe sebagai radarnya. Jadi fungsi dari SSR ini adalah untuk menghitung dan memonitoring pergerakan dari tanah ataupun lereng yang terjadi di suatu tambang terbuka. Jadi untuk lereng itu sendiri tidak jatuh tiba-tiba, berdasarkan geologi dari tambangnya ataupun dari cuaca ataupun praktikal penambangannya. Biasanya untuk tambang itu ketika sebelum terjadi kolaps, dia ada pergerakan kecil terlebih dahulu. Nah, si SSR inilah yang bisa melacak pergerakan tersebut. Jadi SSR ini efektif melacak perkembangan dari peristiwa kegagalan failure. Dia dapat mengukur deformasi dalam tingkat submilimeter sebelum terjadinya kolaps. Kemudian untuk teknik lanjutannya, kita bisa melakukan forecast kapan terjadinya kolaps tersebut berdasarkan dari data deformasi yang disediakan oleh SSR. Sedikit intermezzo untuk di ground probe sendiri, SSR itu mulai dipatenkan di tahun 2001, kemudian di 2006 kita ada produksi yang XT series, kemudian di 2014 FX series, di 2015 SAR-X, kemudian hingga sampai sekarang kita masih melakukan pengembangan terhadap teknologi dari SSR ini sendiri. Seperti itu. Untuk radar sendiri kita kenal ada dua jenis. Pertama real aperture radar, dan yang kedua adalah synthetic aperture radar. Yang membedakan antara real aperture radar dan synthetic aperture radar adalah jenis disknya. Jadi atau jenis parabola atau jenis antenanya, di mana untuk synthetic aperture radar tidak menggunakan disk atau parabola secara fisik. Jadi dia ada semacam menggunakan sensor tertentu yang fungsinya bisa menyerupai dari si disknya itu sendiri. Untuk radar ground probe ini sendiri diklasifikasikan sebagai RAR atau real aperture radar, di mana sinyal yang ini nanti difokuskan pada kemiringan dan diarahkan dengan pola pemindaian pada lereng tambang. Dari setiap interval signal yang dikirim dan diterima, maka kita dapat menentukan posisi dari titik-titik tertentu di situ. Untuk ground probe sendiri menggunakan dua jenis real aperture yang berbeda, dua teknik yang berbeda. Yang pertama untuk beam yang berbentuk pensil beam, yang kedua untuk
Yang kedua adalah dengan fan beam. Masing-masing teknik tersebut memiliki efektivitas dan kemampuan yang berbeda. Sedangkan untuk synthetic aperture radar, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, adalah teknik alternatif dari real aperture radar, di mana kita membutuhkan proses pasca pemindaian untuk menghasilkan data dari 2D fan beams seperti itu. Untuk penggunaan SAR ini sendiri, Ground Rock merekomendasikan untuk digunakan untuk jangka panjang, long term application, kemudian untuk sebagai aplikasi pemantauan untuk lingkungan operasional yang lebih kompleks. Ini contoh dari radar ground rock yang tadi disebutkan, XT. Ini radar melakukan scan dari atas ke bawah dengan per pixel. Dari sini kemudian data terakumulasi. Terus yang ini, yang sebelah kanan ini SSR Agilis, dia konsepnya sama dengan SSR XT ini, hanya dia lebih mobile. Jadi bisa dipindah-pindah. Karena ada menggunakan mobil ya untuk berada terintegrasi dengan kendaraan. Nah, kapan si 3D real aperture radar ini menjadi alat yang baik untuk digunakan? Alat ini baik digunakan untuk critical monitoring karena dia fokus terhadap suatu lereng di mana si pixel per pixelnya ini berdiri sendiri, sehingga deformasi dapat dihitung dengan baik tanpa adanya gangguan dari aktivitas yang lain. Terus untuk bentuk dari beams-nya itu seperti ini. Jadi dia bisa mengukur secara 3 dimensi. Dia bisa mengukur secara 3 dimensi, yang didapat adalah nilai azimut, nilai elevasi, serta range. Jadi ini radar menembak, kemudian terpantulkan, kemudian dia bergerak ke arah kanan, terus mendapatkan data, terus ke atas, ke kiri, terus ke atas lagi, terus ke kanan lagi. Sehingga terrekod semua datanya. Ini untuk berikutnya. Ini untuk SSR FX. Dia dibedakan dari parabolanya, disknya. Kemudian yang sebelah kanan adalah omni, yang membedakan adalah jangkauannya dan resolusi yang didapatkan dari datanya. Untuk 2D aperture radar ini, real aperture radar ini baiknya digunakan untuk bila mana kita membutuhkan kecepatan ya dalam melakukan scanning dan untuk area yang lebih luas. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan scan-nya. Ini relatif lebih cepat karena bentuk dari beams-nya itu seperti sapu ya, seperti kipas. Jadi dia memiliki independent pixel yang baik secara azimut, namun tidak terlalu baik secara elevasi. Nah, ini bentuk beams-nya. Nah, bentuk beams-nya seperti ini. Jadi si radar melakukan pemindaian, menyapu dari arah kiri ke kanan. Jadi yang didapat adalah nilai secara 2 dimensi, yaitu berupa azimut dan range. Dan yang terakhir, produknya adalah
Maaf. Hmm. Maaf, apakah sudah terlihat kembali? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. maaf tadi salah pencet saya. Jadi lihat dia ada semacam seperti apa? Rantai yang bergerak dari kiri ke kanan, yang fungsinya bisa merupakan mendapatkan data seperti kita menggunakan antena yang panjang atau lebih besar. Untuk SAR sendiri ini sekarang lebih banyak digunakannya karena kalau kita lihat untuk radar sendiri di real aperture radar untuk jangkauan yang lebih jauh itu sebenarnya kita memerlukan ukuran disk atau parabola yang lebih besar gitu. Jadi Mohon untuk di-show, Pak Haji. Show. Ya. Ini belum ya Pak ya? Belum, Sudah? masih belum di-show. Masih belum di-show ini yang terlihat di layar. Mungkin di-close dulu yang di tempatnya Pak Haji. Nah, terus di-show. Besar. Ini yang kelihatan apa ya Pak ya? Yang ini, yang ground proof radar ini, tapi yang bukan show, yang masih belum di show. Kayaknya itu ditutup dulu aja nggak Pak? Nanti di share lagi. Tadi kayaknya. Ini sudah Pak ya? Bentar, proses. Proses. Belum masih. Nah. Oke. Monggo Pak lanjut. Nah ini 3D real aperture. Nah. Nah ini tadi. Oke, Monggo Pak. ini yang terakhir ya. Maaf sebelumnya. Iya nggak apa-apa. Jadi ya ini seperti yang dijelaskan tadi, ini perbedaannya dari real aperture radar dan SAR dan synthetic aperture radar di posisi disknya ini ya. Dia tidak bentuknya tidak fisik seperti parabola. Mungkin tadi agak kebingungan apa yang dimaksud dengan disk atau apa. Ini kurang lebih bagian dari radar. Jadi yang ini sebenarnya instrumentasi fisika sekali, cuman kebetulan ini bukan bidang saya, ini lebih ke di bidang saya sekarang di pekerjaan. Ini kerjaannya dari orang-orang technical spesialis. Jadi secara sekilas ground probe radar itu pertama dia memiliki ada weather station, kemudian di sini ada user interface. Di sini ada user interface, kemudian ada RAPS, kemudian dia ada azimuth MCM, kemudian di sini ada power distribution unit, dan ini adalah yang dimaksud dengan disknya atau parabolanya. Nah ini biasanya kita ketika melakukan mobilisasi SSR menggunakan trailer ya,
Jadi sudah dalam bentuk ini, jadi kita bisa tutup, kita bisa mempacking seperti trailer, jadi mudah diangkut atau dimobilisasi kemanapun, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan disk yang tadi saya sebutkan, bentuknya seperti parabola, yang lazim umumnya digunakan oleh radar-radar yang real aperture radar. Jadi ini besarnya disk ini dan panjangnya antena ini berpengaruh terhadap jarak yang dapat diambil dari yang diambil untuk mendeteksi suatu benda ya. Makanya itu digunakan sintetik aperture radar bila mana di tambang itu ditemukan area yang sangat jauh sekali dan area yang luas sekali, sehingga kita tidak bisa menggunakan radar dengan ukuran disk yang secara fisik ini. Nah, ini untuk proses pengambilan datanya. Pertama dari radar yang sudah memiliki informasi data, dia mentransmisikan informasinya ke repeater, kemudian dari repeater ini ke PMP. PMP ini yang dimaksud adalah perangkat komputer yang digunakan seorang geotechnical engineer atau seorang monitoring engineer untuk mendapatkan informasi data dari hasil pemindaian SSR. Dia menggunakan software yang biasanya kita sebut sebagai SSR viewer ataupun monitoring IQ, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk teknik pengukuran dari SSR ini sendiri, data akuisisi. Nah, ini yang digunakan adalah interferometri. Jadi untuk interferometri ini sendiri kita bisa menyebutnya sebagai teknik yang digunakan untuk mengukur perubahan kecil pada jarak dari antena radar ke lereng. Dengan melakukan pengukuran berulang kali, maka riwayat dari pergerakan lereng ini dapat dikoleksi sehingga informasi tersebut dapat dianalisa untuk menentukan atau memprediksi kapan terjadinya suatu longsor. Untuk radar sendiri, SSR ini menggunakan frekuensinya yaitu 9,55 GHz, maka dengan persamaan untuk panjang gelombang kita bisa mendapatkan nilai panjang gelombang yaitu 31,4 mm atau kita sederhanakan menjadi 32 mm. Ini konsep sederhana dari interferometri ya. Kita ketahui bahwa panjang gelombang adalah jarak antara puncak gelombang terdiri dari puncak dan lembah. Ini satu panjang gelombang. Kemudian amplitudo adalah sinyal dari kekuatan sinyal dari sinyal radar yang dipantulkan dan kemudian terrefleksikan kembali yang diterima oleh antena dari SSR. Kemudian untuk fase adalah suatu titik tertentu dalam siklus bentuk gelombang yang diukur sebagai sudut dalam derajat. Nah, ini konsep interferometri. Pertama, jadi SSR melakukan transmisi sinyal ke dinding, kemudian terrefleksikan kembali ke receiver di sinyal. Dari sini, dari fase pertama ini, kita tahu posisi dinding ada di mana. Kemudian dari SSR kembali melakukan penembakan sinyal. Bila mana terjadi deformasi, maka akan gelombang yang kembali ke receiver terdapat perbedaan fasa. Perbedaan fasa dari dua sinyal yang diterima dari SSR ini yang kemudian diinterpretasikan sebagai deformasi. Dengan rumus deformasi adalah panjang gelombang dibagi 4V dikalikan fase terakhir dikurangi fase sebelumnya.
Nah, kemudian untuk secara lebih jelasnya, misalkan seperti ilustrasi berikut, SSR menembakkan sinyal ke dinding, terus dia balik lagi, didapatkan nilai fase yang pertama 0. Kemudian bila mana terjadi perubahan deformasi, SSR menembakkan ke dinding lagi, kemudian kembali lagi, didapatkan fase kedua yang nilainya berbeda. Namun karena gelombang yang diterima yang bisa ditangkap oleh SSR adalah hanya gelombang baliknya, maka dari satu panjang gelombang yang nilainya 32 mm ini, maka didapatkan nilai SSR-nya yaitu adalah nilai deformasinya itu ya adalah 16 mm. Kemudian karena si SSR itu sendiri memerlukan data apakah si dinding ini bergerak mendekati radar atau menjauhi, maka secara interferometri maksimum deformasi yang dimiliki SSR yang dapat dihitung adalah 1/4 dari nilai total panjang gelombangnya, yaitu plus 8 mm atau minus 8 mm. Pertanyaannya adalah bagaimana jika displacement yang terjadi lebih dari plus 8 mm atau minus 8 mm. Maka yang terjadi adalah ambiguity. Cara perhitungan deformasi dari metode interferometri ini sendiri akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, SSR menembakkan gelombang dan kemudian kembali. Tidak ada deformasi, dia berada di fase 0. Kemudian di pemindaian penyakenan berikutnya, gelombang ditembakkan, terkena lereng tambang dan direfleksikan kembali dan diterima oleh receiver, berada di fase 90. Maka deformasi yang dapat dihitung adalah dengan menggunakan rumus deformasi, maka terjadi perubahan di lereng tambang sebanyak 4 mm. Untuk yang fase ambiguity yang terjadi yang seperti dijelaskan sebelumnya, di mana radar hanya bisa mengukur magnitud dari deformasi yang tidak lebih dari 8 mm atau fasenya tidak lebih dari 180. Bagaimana jika di suatu kejadian si radar si dinding bergerak sebanyak 10 mm? Jadi untuk secara normal, jika deformasinya mencapai 10 mm berdasarkan diagram, maka dia akan ada di posisi sudut fase yaitu 225 derajat. Namun di sini SSR dia mengalami kebingungan apakah si benar deformasinya plus 10 mm atau malah dia minus 6 mm. Nah, di sini terjadilah yang namanya ambiguity. Karena sifat dari sifat siklik dari gelombang sinus ini, maka untuk SSR sendiri, untuk radar sendiri hampir tidak mungkin untuk bisa membedakan perbedaan fase antara minus 135 derajat, plus 225 derajat, ataupun plus 585 derajat. Atau yang secara displacement, si radar itu tidak bisa membedakan pergerakan yang minus 6 mm, plus 10, plus 26, di dalam diagram fasor ini posisinya akan sama. Lantas bagaimana jika
Ya, ini untuk lebih jelasnya, jika bergerak 10 mm maka radar bisa membaca itu sebagai pergerakan minus 6 mm, maka terjadi ambiguity. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya radar bergerak per scan 8 mm, kemudian per scan lagi bergerak lagi. Nah, ini untuk yang away juga sama, ke minus 8, terus ke minus 8 lagi. Nah, bagaimana jika terjadi yang pergerakan yang lebih dari 8 mm? Nah, radar tidak bisa membedakan apakah di diagram fasor ini apakah bergerak ke 175 derajat atau ke arah sebaliknya. Jika kita ibaratkan sebagai penggaris plus minus 8 meter itu, plus minus 8 mm itu, maka di setiap scan, misalnya ini scan pertama, radar bergerak 1 mm untuk kondisi normal ya, terus bergerak kembali minus 2 mm, kemudian bergerak lagi, ini dan bergerak lagi hingga mendapatkan pola progresif. Nah, ini untuk kondisi normal, jadi si radar kita bisa melihat trennya progresif ya. Kemudian untuk kondisi dengan phase movement karena ada atmosferik, di mana terjadi ambiguity, di kondisi beberapa scan terakhir, radar tidak bisa membedakan yang mana pergerakan di atas 8 ataupun yang minus 6, seperti itu. Begitu pula untuk di kondisi yang ekstrim. Nah, terkait kondisi tersebut yang berkaitan khusus dengan atmosferik, untuk SSR sendiri memang karena adanya kondisi perubahan itu secara tidak langsung dia memang mengganggu perubahan dari fasenya. Jadi kita tidak bisa mengetahui apakah radarnya lerengnya bergerak atau tidak. Dan itu juga mempengaruhi dari sistem operasi dari si SSR itu sendiri, sehingga ini merupakan salah satu limitasi dari radar. Namun untuk mengatasi limitasi tersebut, dari teknologi radar itu sendiri kita ada 3 correction source yang bisa digunakan. Pertama dari weather station, kita bisa menggunakan weather station ini untuk mengkoreksi nilai atmosferik yang berada di sekitar radar, atau menggunakan stable reference area. Stable reference area ini atau SRA adalah titik-titik di suatu scan area yang dianggap stabil. Maksudnya dianggap stabil berdasarkan pemantauan di lapangan bahwa area tersebut tidak pernah ada pergerakan atau perubahan lereng secara umum atau seperti itu. Sedangkan untuk dynamic stable reference area ini sendiri adalah SRA yang lebih canggih daripada SRA. Nah, untuk mengatasi ambiguitas itu sendiri, teknologi ini kami memiliki teknologi yaitu Enhanced Deformation Algorithm, di mana ketika proses ambiguitas terjadi, maka SSR akan menggunakan 5 scan terakhirnya untuk mereplace dari nilai deformasi yang terakhir.
yang mengalami ambiguity. Untuk output dari radarnya itu sendiri, yang pertama adalah tentunya adalah deformasi. Ini grafik deformasi. Kemudian ini adalah contoh deformasi dalam bentuk pixel. Jadi di setiap scan terdapat perubahan nilai deformasi. Ini warna-warna merah ini menunjukkan adanya perubahan deformasi ya. Terus apakah lereng tambang itu berpengaruh terhadap hasil deformasi? Ya tentu saja. Untuk SSR itu sendiri paling baik adalah jika diletakkan tegak lurus dengan tambang, dengan lereng tambang. Jadi kita bisa mendapatkan nilai real deformasinya. Sedangkan untuk SSR sedangkan untuk dinding tambang yang posisinya seperti ini, maka akan terjadi vector loss, di mana nilai deformasi yang sebenarnya, di mana nilai deformasi bukanlah nilai deformasi yang sebenarnya. Jadi bisa saja misalnya sebagai contoh di area ini, nilai deformasinya cuma 50% dari nilai deformasi yang sebenarnya. Kemudian radar output yang lainnya yaitu amplitude. Amplitude ini dia merupakan display dari kekuatan sinyal yang kembali ke radar. Jadi untuk sinyal radar yang terrefleksikan dari lereng tambang, semakin besar dia sinyalnya sampai, maka nilainya akan menjadi semakin abu-abu. Untuk amplitude yang baik akan menghasilkan data yang baik. Dan untuk delta amplitude sendiri adalah perubahan dari nilai amplitude antara scan terakhir dengan scan sebelumnya. Ataupun scan dalam periode waktu tertentu, delta amplitude. Nah, untuk range ini adalah cara radar untuk menentukan jarak dari disk dengan lereng, dengan dinding. Kemudian dengan visual seperti ini, semakin jauh posisi radar dengan lereng, maka dia akan semakin berwarna terang, ya, abu-abu terang. Dan untuk delta range ini sendiri merupakan perbandingan antara range yang scan terakhir dengan scan sebelumnya. Ini juga yaitu coherence dan delta coherence. Untuk coherence sendiri dia merupakan kombinasi dari nilai seberapa banyak range dan amplitude yang berubah dalam beberapa kali scan. Untuk tampilannya, semakin tinggi coherence, maka dia akan semakin berwarna cerah atau mendekati warna putih. Biasanya grafik coherence ini menunjukkan atau untuk melakukan pengecekan apabila terjadi gangguan di surface dari dinding. Kemudian untuk delta coherence, dia adalah perbandingan dari nilai coherence dari dua periode, di mana untuk coherence yang bernilai 1, misalnya coherence bernilai 1, maka ada kemungkinan terjadinya perubahan dari dinding, dan kalau untuk yang nilainya mendekati 0 berarti tidak ada perubahan. Ini contoh kasus di Natarang Mining ya. Kejadiannya di tahun 2020. Jadi di sini kita lihat video ini diambil ketika dindingnya masih
masih bagus, namun sudah mulai terjadi failure kecil. Sampai akhirnya nanti ada failure yang besar. Nah, itu alat SSR kita yang melakukan pemindaian. Jadi kenapa bisa divideokan? Karena kita sudah melakukan forecast kapan terjadinya longsor. Jadi semua alat-alat di bawah sudah dievakuasi. Ini contohnya dari kejadian yang tadi di tanggal 17 jam 4 lerengnya masih utuh ya. Kemudian 2 jam kemudian lerengnya sudah runtuh. Jadi kita punya forecast dan adalah 2 jam. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa di sini dijelaskan bahwa di sekitar area sudah tidak ada kegiatan mining karena sudah dievakuasi. Nah, jadi ini untuk sekuensinya sebelum terjadinya failure. Deformasinya ini sudah merah semua ya secara display. Terus dari grafik deformasinya sendiri sudah progresif. Tinggal menunggu kapan dia runtuh atau terjadi collapse. Nah, untuk velocity-nya sendiri kita bisa menghitung dengan dengan rumus ini untuk perubahan deformasi dibagi dengan perubahan waktu. Kemudian untuk selanjutnya dari data yang ini, data deformasi ini kita bisa menentukan inverse velocity-nya. Apa sih fungsinya inverse velocity ini? Dia untuk melakukan forecast kapan terjadinya failure. Jadi konsep inverse velocity ini dikemukakan oleh Fukuzuno ya di tahun 1985, di mana ketika tren dari inverse velocity menuju 0, maka kita bisa memprediksi kapan terjadinya longsor seperti itu. Selain itu kita juga bisa menghitung velocity ratio-nya. Untuk velocity ratio-nya sendiri bisa dijelaskan sebagai berikut. Jadi kita menggunakan membandingkan movement rates dari peristiwa yang satu dengan peristiwa sebelumnya seperti itu. Untuk action plan-nya ketika itu, jadi untuk kebetulan ada alarm juga. Jadi untuk proses hingga progresif dilakukan call terhadap geotech di site, baik untuk day shift maupun night shift, supaya dilakukan pencegahan dan evakuasi. Karena dari data SSR sendiri sudah menunjukkan nilai progresif dan trennya sangat bagus. Nah, jadi untuk secara singkatnya, jadi pergerakan terjadinya failure yang kecil-kecil di bench-nya itu terjadi di tanggal 16 sampai 17 Februari. Kemudian bench failure-nya itu terdeteksi di tanggal 16 di jam 1 siang. Kebetulan sebelumnya terjadi hujan. Kemudian bench failure-nya terdeteksi lagi di jam 2.25 adanya material jatuhan material yang bisa terlihat secara visual maupun secara data. Kemudian di tanggal 17 sekitar jam 6.55 pagi si material tersebut continue terus-menerus berjatuhan.
Kemudian dari manajemen diputuskan untuk melakukan stop operasi di sekitar jam 10 siang di tanggal 17, mengevakuasi seluruh alat ke zona yang sudah aman. Kemudian bench failure-nya terjadi di jam 11.58 di reeling material. Kemudian secara konsisten reeling material terus dari jam 6 sampai dari jam 4 di tanggal 17 sampai kemudian dilakukan forecast untuk prediksi dari kapan waktunya failure. Kemudian terjadi pergerakan yang cukup besar di jam 5 di tanggal 17. Kemudian akhirnya wall-nya dindingnya kolaps di sekitar jam 5.39 di 17. Jadi dari peristiwa ini memiliki waktu sekitar 7 jam 34 menit untuk melakukan penyetopan dari kegiatan mining dan mengevakuasi. Dikabarkan di site sendiri dari pihak manajemen dan dari pihak pekerja tidak menyangka bahwa akan terjadi kolaps yang sebesar ini. Jadi ini sequence dari kolapsnya menggunakan coherence. Di tanggal 11 ini di tanggal 17 di jam 11 pertama masih kelihatan reeling material. Kemudian di jam 3 jam 4 kurang 5 coherence-nya sudah mulai banyak material yang berjatuhan. Kemudian di jam 4 semakin banyak, di jam 5 semakin banyak, dan di jam 5.39 coherence-nya materialnya sudah jatuh. Jadi summary dan konklusinya, jadi untuk radar SSR sendiri ini sangat baik ya digunakan untuk early warning system, di mana kita sebagai user di lapangan bisa tahu dan bisa memprediksi kapan terjadinya longsor berdasarkan kenampakan visual maupun dari data yang terekord oleh SSR. Jadi dengan yakin saya bisa menyimpulkan bahwa ground probe SSR ini bisa memberikan dan menjadi suatu rantai yang menyeluruh untuk di sistem peringatan dini seperti itu, Pak. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Bila mana banyak kekurangan, mungkin akan kedepannya menjadi introspeksi diri saya ke depannya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Suyanto. Halo, selamat sore, Pak. Nggak terdengar, Pak, suaranya. Oke, terima kasih. Ini baik, jadi terima kasih Pak Haji. Banyak informasi ya, jadi hal-hal yang ini pengetahuan buat kita bersama nih, hal-hal yang itu. Jadi mungkin sebelumnya tadi saya mohon maaf ya, juga di sini hujan deras sehingga jaringan putus, sehingga saya harus dial lagi. Ternyata mungkin pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di chat Zoom meeting saya kehapus ya. Mungkin lebih baiknya silahkan yang mau menanyakan raise hand ya.
karena ada ini historisnya ini. Tapi di sini tadi kayaknya ada yang menanyakan Pak Sabar Nababan, ya. Jadi ini saya bacakan Pak Haji, ya. Apakah radarnya sudah bisa diproduksi di Indonesia? Itu Pak Haji yang ditanyakan Pak Nababan. Gimana Pak Haji? Itu ya. Baik, terima kasih Pak. Langsung saya jawab aja Pak Nababan. Untuk radarnya sendiri masih diproduksi di Australia Pak ya. Jadi kalau di sini mungkin hanya beberapa spare part yang fungsinya lebih ke apa ya, bongkar pasang ya. Untuk radarnya sendiri secara utuh diproduksinya di Australia. Seperti itu Pak Nababan. Gimana untuk Pak Nababan? ground prop sendiri memang holdingnya juga masih di Australia. Jadi untuk kantor cabang di Indonesianya sendiri, untuk JSS di Balikpapan. Oke, jadi sudah oke nih Pak Nababan. Monggo Bapak Ibu yang lain silahkan ada beberapa hal mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Haji itu. Silakan raise hand aja, tidak apa-apa karena tadi historis pertanyaan karena jaringan saya jauh putus jadi ndaya lagi sehingga sudah monggo mungkin ada pertanyaan lagi ya. Jadi ini belum ada yang ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Haji itu. Baik, itu. Mungkin saya tanya nih ya Pak Haji ya. Baik Pak. Iya. Ini pesertanya kalau nggak ada yang tanya saya tanya ini dari moderator sekaligus tanya itu. Kayaknya tadi Pak Haji sudah menyampaikan beberapa pengalamannya gitu kan. Jadi itu kan kalau kita lihat itu sebenarnya ini kan menarik ya terkait dengan apalagi kan sekarang musim tanah longsor, apalagi saya di Jawa Timur nih tinggalnya Pak Haji ya, di daerah-daerah inilah beberapa kemarin itu juga terjadi di Tanah Ijen ya, ada Gunung Ijen ya, jadi itu sering longsornya itu tiba-tiba Pak itu kan jadi kadang-kadang kan perlu ya early warning system mungkin dari teknologi yang disampaikan dari Pak Haji itu mungkin ada ini enggak pemetaan ya, artinya gini, ini model kawasan seperti ini gitu kan, itu kan bisa pertama mungkin bisa diprediksi ya, mungkin kemungkinannya longsornya itu seberapa jauh itu apa sudah sampai ke sana Pak? Itu. Kalau sepengetahuan saya Pak untuk proyek-proyek pemerintah itu saya kurang paham ya Pak ya. Jadi ini kan menyangkut cost juga Pak. Misalnya kita menyangkut cost dari pemerintah itu sendiri, misalnya dari BMKG seperti apa. Cuman untuk sebenarnya kalau untuk monitoring toolsnya sih sudah banyak Pak. Misalnya kita bisa pakai yang paling murah sampai yang paling mahal. Untuk yang paling murah tuh misalnya seperti Total Station, terus yang paling mahal tentunya radar. Itu nanti gimana kebijakan dari pemerintah untuk melakukan pemetaan itu Pak, khususnya di jalan-jalan. Saya juga kemarin sempat memikirkan itu sih Pak, cuman apa daya hanya sebatas pikiran Pak. Iya, tapi kan harus ya mungkin ini juga masukan ya buat mungkin pemerintah daerah juga ya, karena kan daripada kejadian kan juga lumayan besar ya, artinya untuk membenahi kembali ya, lebih baik kan diantisipasi itu. Betul Pak, lebih baik antisipasi. Iya, antisipasi itu. Baik itu. Baik, ya memang ini ujung-ujungnya ya ini ya pemerintah. Kebijakannya itu karena juga terkait pemerintah. Baik, ini ada yang mau nanyakan ini dari Pak Mustamin. Jadi Pak Mustamin menanyakan untuk satu area tambang kira-kira minimal berapa standar peralatan radar yang digunakan? Yang kedua, apakah juga penggunaan drone untuk pemantauan longsor dapat digunakan? Baik, ini Pak Mustamin Pak.
Mungkin baik. Pak Haji. Saya akan Ya. coba jawab Pak Mustamin. Untuk area tambang, sebenarnya kalau berdasarkan cost dari pembelian radarnya sendiri ya, mungkin untuk satu tambang itu satu saja cukup. Nanti penggunaannya gimana si geotechnical engineer-nya, dia memiliki area yang concern terhadap longsor atau tidak gitu. Kalau misalnya area itu concern, jadi posisi radar ditempatkan untuk memonitoring area tersebut. Karena cost radar ini relatif mahal untuk tambang-tambang yang kecuali untuk tambang-tambang besar ya. Sebenarnya semakin banyak radar yang ditempatkan ya semakin baik gitu. Tapi kalau kita berbicara sebagai geotechnical engineer misalnya memiliki budget untuk monitoring yang ditentukan oleh oleh manajemen, ya sebenarnya satu radar juga sudah cukup gitu. Hanya nanti kita gimana prosesnya untuk dipindah-pindahkan si radar-radarnya itu di area yang memang benar-benar concern untuk dilakukan pemantauan. Untuk drone sendiri ini juga berguna untuk mendeteksi longsor. Misalnya kita bisa melakukan fotogrametri ya. Seingat saya waktu saya masih bekerja di site, saya pernah membuat fotogrametri dari foto drone. Di situ saya bisa lihat crack-nya. Kemudian crack ini bisa saya gambarkan, kemudian saya informasikan ke teman-teman yang emang memonitoring radar. Dari situ si korelasi dua data tersebut kita kumpulkan, terus kita jadikan sebagai acuan untuk membuat redesign dari lerengnya sebelum si lerengnya itu jatuh, kolaps. Itu mungkin untuk menjawab dari pertanyaan Pak Mustamin. Pak Mustamin. Ya, baik. Terima kasih. Pak Mustamin, gimana? Sudah cukup dari Pak Haji? Baik. Nanti kalau memang belum ada yang ditanyakan, silakan di chat ya, disampaikan. Selanjutnya ini ada Pak Gunawan Cahyadi. Terima kasih Pak Gunawan Cahyadi. Ini menanyakan, izin tanya ini, bagaimana dapat didefinisikan SSR itu? Dan apa arti fisiknya untuk orang awam terhadap fenomena longsor? Selanjutnya, bagaimana dapat dibedakan SSR ini terhadap radar pada umumnya? Dan pertanyaan yang terakhir, evolusi apa saja yang terkait di dalamnya? Ini ada 4 pertanyaan, Pak. Pak Haji, monggo Pak Haji. Ini baik. dari Pak Gunan. Terima kasih. Ya. Jadi SSR itu sendiri dia adalah brand ya, sebenarnya dia nama brand radar untuk mengukur deformasi yang dikeluarkan oleh ground probe. Jadi selain ground probe sebenarnya ada juga monitoring center lain yang menggunakan radar, cuma namanya berbeda. Sedangkan SSR itu sendiri atau slope stability radar itu merupakan brand yang diusung oleh ground probe. Untuk radar sendiri itu apa arti fisik untuk orang awam terhadap fenomena longsor? Ini saya agak kurang paham sih maksud pertanyaannya. Iya. Arti fisik. Apa arti fisik? Fisik itu mungkin bentuknya. Oke. Ya mungkin sejauh yang saya bisa pahami, misalnya untuk orang awam kan, misalnya ketika melakukan kegiatan, oh tiba-tiba longsor nih. Jadi hujan longsor, padahal sebenarnya tidak ada longsor yang tiba-tiba gitu. Tidak ada longsor yang terjadi tiba-tiba. Pasti ada pergerakan sebelumnya yang memang tidak terlihat secara visual mata manusia gitu. Dia merayap, terus tiba-tiba terjadi hujan dan hujan besar yang kemudian mengisi celah-celah rekahan yang ada di lerengnya, kemudian longsor. Jadi secara awam ya memang longsor itu adalah perubahan dari peristiwa terjadinya perubahan bentuk lereng yang alami menjadi rusak seperti itu ya. Terus untuk membedakan SSR dengan radar umumnya, kalau radar umumnya itu biasanya kalau yang digunakan oleh militer itu kan dia mengukur dalam satuan sampai sentimeter ya, untuk contohnya kayak INSAR. Terus radar-radar yang digunakan untuk penerbangan hanya untuk menentukan lokasi dari posisi
dari posisi benda yang ditembakkan sinyal terus kemudian terpantulkan kembali. Sedangkan untuk SSR ini sendiri dan dia menggunakan time travel ya, bukan time travel, maksudnya time of flight, maaf. Jadi dia menggunakan prinsip ketika si sinyal ditembakkan ke radar, ditembakkan oleh radar mengenai objek, maka sinyal terpantulkan kembali. Sedangkan untuk radar ini dia menggunakan interferometri, jadi yang digunakan adalah beda fasanya. Kemudian untuk evolusi apa yang terkait evolusi yang terkait di dalamnya, apa saja yang terkait di dalamnya? Sejauh ini misalnya dari dulu awalnya hanya digunakan untuk militer, sekarang sudah digunakan yang digunakan secara vertikal ya. Sekarang kita udah bisa menggunakan radar untuk mengukur deformasi dengan ukuran sampai sub-milimeter gitu. Kalau dulu kan misalnya kayak citra satelit, dia pakai radar juga tapi mungkin cuma dalam sentimeter. Sekarang dengan radar bisa sampai sub-milimeter seperti itu. Itu evolusinya semakin baik sih. Terus dari disknya juga, dari yang dulunya besar-besar sekarang bisa lebih kecil, malah sekarang ada synthetic aperture radar, jadi fungsinya seperti disk tapi tidak menggunakan disk real. Terus kecepatan pemindaiannya semakin cepat, terus bisa dengan semakin mobile, jadi semakin bisa dimobilisasi si radarnya gitu. Seperti itu mungkin Pak Gunawan. Ya, mana Pak Gunawan? Ini kayaknya cukup jelas tadi ya. Nanti kalau ini bisa disampaikan lah ke Pak Aji. Itu. Silahkan Bapak Ibu yang lain jika ada yang mau ini. Ini dari Pak AJN nih, saya cuma maaf kalau keliru ya. Itu lereng alami yang paling aman kan yang 1:1, 45 degree. Maksudnya apa ini Pak Haji? Mungkin Pak Haji bisa. Oke. Kalau yang saya pahami ini mungkin. Oke, saya coba jawab pertanyaan Pak AJN. Ya, Pak AJN ya. Ya, 45 degree. Ya mungkin kalau kita secara visual harusnya angel of slope itu ya mungkin sekitar segitu ya. Misalnya suatu tanah misalnya, dia akan menemukan posisi stabilnya di 1:1 atau 45 degree. Tapi sebenarnya ini tidak bisa dijadikan pandangan secara umum ya, karena sepengalaman saya untuk karakter tanah ya, misalnya di tempat saya dulu, saya harus membuat si tanah itu dengan slope 30 derajat gitu. Jadi belum tentu yang lereng alami 45 derajat itu adalah stabil gitu. Itu nanti tergantung dari jenis materialnya lagi dan kondisi lingkungannya seperti apa. Misalnya kalau lerengnya 45 derajat tapi di atasnya banyak kubangan atau ada air, terus di bawahnya ada pengerukan, itu juga bisa jadi mempercepat potensi terjadinya longsor seperti itu Pak AJN ya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya. Baik, ini Pak Gunawan lagi nih, Pak Haji ya. Jadi apa gejala longsor ini dapat disimulasikan selengkapnya? Pertanyaan yang pertama. Dan selanjutnya, karakteristik dan parameter apa saja yang diperlukan untuk menganalisis gejala longsor ini, baik secara teknis dan non teknis terkaitnya. Ini dua pertanyaan, Pak Haji. Iya. Akan coba saya jawab, Pak Gunawan ya. Untuk gejala longsor ini dapat disimulasikan secara lengkap. Ya, tentu saja bisa disimulasikan secara lengkap. Seperti yang saya jelaskan di presentasi bahwa tidak ada kejadian longsor yang tiba-tiba gitu. Jadi dia selalu ada melewati pola regresif, kemudian transisional atau linear deformation, kemudian terjadi progresif sampai hingga terjadinya longsor. Jadi dengan menggunakan radar ini, semua datanya tuh bisa dapat terrekord dengan baik gitu. Jadi kita bisa menentukan kapan terjadinya kolaps berdasarkan data deformasinya seperti itu. Untuk karakteristik di lapangannya sendiri, untuk saat ini ya, saya sebagai pengguna radar sebenarnya tidak mengetahui kondisi karakteristik dari
dari si tambangnya, tapi sebagai monitoring engineer geoteknikal yang bergerak di bidang radar, saya lebih mengutamakan data yang didapat dari data deformasi yang didapat dari SSR gitu. Sebagai geotechnical engineer sendiri, kita harus bisa menentukan data mana sih yang bagus atau enggak, karena bagaimanapun interpretasi dari hasil akhir si deformasi itu sendiri tetap ada campur tangan dari seorang geotechnical engineer. Apakah si lereng itu benar-benar bergerak atau tidak, atau banyak gangguan faktor lain, misalnya dari alat atau dari apa gitu. Seperti itu Pak Gun. Jadi untuk menganalisa gejala longsor ini, kalau saya sebagai geotechnical engineer yang berada di lingkungan tambang, khususnya di bidang radar, hanya menggunakan data dari radar. Namun kalau mengacu ke pengalaman saya sebelumnya di lapangan, untuk longsor sendiri itu biasanya kita sebagai geotechnical engineer itu membagi-bagi area Pak ya, concern area atau critical area atau area stable. Nah di masing-masing itu saya melakukan pantauan secara frekuentif ya, atau frequently, jadi secara berkala. Untuk yang kritikal pemantauannya lebih sering, sedangkan untuk yang stabil dengan periode yang lebih lama, seperti itu Pak. Terus nanti kita bisa lihat di area-area yang kritikal itu ada gejala apa saja, apakah sudah ada jatuhan material kecil-kecil atau adakah crack atau ada apa, nanti kita buat petanya untuk menentukan langkah ke depannya seperti apa, apakah si lereng itu mau digali, tetap dioptimalisasi atau ditinggalkan, seperti itu. Seperti itu Pak Gunawan. Ya, baik ini. Baik Pak, ini juga ada yang tanya lagi ya, nggak apa-apa ya Pak Haji ya. Ya, nggak apa-apa. Sering-sering ya, ini dari Pak Mustamin lagi. Terima kasih Pak Mustamin ya. Jadi ini nanya lagi Pak. Jadi untuk satu peralatan radar itu idealnya ditangani berapa orang ahli Pak? Ini yang pertama yang ditanyakan. Yang kedua, sekiranya radar itu mengalami gangguan pada saat digunakan, adakah peralatan lain yang dapat menggantikan sementara Pak, sambil menunggu diperbaiki atau mendatangkan peralatan baru, artinya ada redundant. Yang ditanyakan adalah apakah radar juga bisa disewakan? Nah, itu bisnis ini. Atau disediakan oleh pihak ketiga. Ini terima kasih sebelumnya. Oh, tapi nambah lagi ini ya, itu. Apakah radar dapat langsung dikirim ke ponsel pekerja yang berada dekat TKP? Terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih Pak Mustamin. Ini Pak, ini kayaknya ada peluang bisnis sih rental. Tapi ya mahal juga ini. Silakan Pak Haji. Pak Mustamin sudah baca. Saya coba jawab satu persatu ya. Yang pertama, satu peralatan radar idealnya ditangani berapa orang ahli? Sebenarnya kalau dari kita, dari pihak ground prop, kita membedakan dua pekerjaan ya Pak. Untuk yang di lapangan, untuk apa? Pengukuran. Bukan, untuk ini Pak, apa? Untuk penempatan radar, terus apa? Positioning radar, terus instalasi radar di lapangan, itu dilakukan oleh technical spesialis Pak namanya. Jadi untuk troubleshooting, terus instalasi dan lain-lain dilakukan oleh technical spesialis. Itu ground prop biasanya cuma satu orang aja Pak yang dibutuhkan. Paling butuh kru dari lapangan, misalnya dari geotechnical engineer yang ada di site-nya ya, untuk membantu melakukan pengecekan seperti itu. Sedangkan untuk geotechnical engineer yang ada di office Pak, yang bertugas sebagai monitoring, biasanya kami satu orang mengawasi 7 sampai 9 radar Pak dalam satu station. Jadi ya kalau untuk satu radar saja ya sebenarnya cukup 2 orang. Jadi yang satu di lapangan untuk instalasi, kemudian yang satu lagi yang monitoring, seperti itu. Terus pertanyaan kedua, sekiranya radar mengalami gangguan. Apa? Ya. Sebenarnya alat cadangan. Sebenarnya banyak sih Pak. Alat monitoring lain banyak.
Cuman ya itu nanti frekuensinya dia lebih lama, misalnya kayak total station kita kan bisa menggunakan total station untuk melakukan pengukuran prisma ya. Dari situ juga bisa deformasi, nanti masuknya kategorinya point monitoring. Kemudian kita bisa juga menggunakan extensometer. Cuman itu sekali lagi semua tergantung cost dari cost dari slope monitoringnya. Jadi sementara radar diperbaiki, biasanya ya kalau misalnya memang area itu kritikal dan memang sudah mau longsor, biasanya langsung ditutup sementara gitu, karena bagaimanapun data dari atau data dan kualitas dari radar itu memang yang paling bagus gitu. Kalau memang harus ditutup, ya sebaiknya ditutup gitu. Jangan menggunakan alat monitoring lain. Terus pertanyaan ketiga, apakah radar juga bisa disewakan atau disediakan? Sejauh ini ada beberapa kontraktor tambang yang bekerja sama dengan pihak kami, Pak ya. Contohnya bisa disebut mungkin PAMA ya. PAMA, dia kan kontraktor tambang ya. Dia menyewa radar kita kemudian untuk melakukan monitoring terhadap beberapa tambang, misalnya tambangnya Kideko, terus tambangnya tambangnya Bukit Asam, seperti itu. Jadi itu emang disewa oleh pihak kontraktor gitu, bukan dari ownernya sendiri. Terus apakah output radar dapat langsung dikirim ke ponsel? Untuk outputnya kita tidak bisa kirim ke ponsel, Pak ya, tapi harus melalui suatu tampilan display yang namanya SSR Viewer atau Monitor IQ. Tapi untuk peringatannya sendiri bisa kita kirimkan ke ponsel gitu. Jadi dari si SSR Viewer itu, misalnya ada alarmnya itu bisa diterima di ponsel yang disambungkan, tapi tidak untuk semua ponsel ya Pak ya. Jadi hanya untuk ponsel-ponsel yang didaftarkan. Seperti itu. Seperti itu Pak Mustamin, jawaban dari saya. Iya, Pak Mustamin. Baik ini. Jadi baik Pak Mustamin, ini jawaban dari Pak Haji ya. Jadi menarik sekali ya sebenarnya ya sampai bisa itu ya. Jadi ya memang berbagai dalam satu peralatan memang ya Pak Haji ya. Jadi memang ada pembagian ya tugas ya, kompetensinya memang beda-beda ya. Jadi technical support sama mungkin yang analisis juga beda-beda sendiri ya. Itu kan itu. Baik. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan itu. Jadi ini silakan kalau masih ada gitu ya. Jadi itu. Kayaknya sudah nih sepi nih, sepi yang bertanya nih masih. Oke, jadi baik. Jadi baik, terima kasih ya karena ini sudah lumayan banyak ya menurut saya informasi yang cukup menarik ya. Jadi akhirnya dari saya mikirnya tuh radar untuk militer ya, ternyata sudah benar-benar bisa digunakan untuk yang lebih lebih aplikatif, artinya ya semua di militer aplikatif, tapi benar-benar kalau bisa ya kita bisa untuk early warning system sebenarnya ya. Baik, dan sebenarnya kan sekarang itu perubahan musim itu kan sering terjadi tanah longsor gitu kan, sebenarnya kan ini kayaknya nanti bisnisnya merambah ke ini Pak Haji, ke pemerintahan sipil. Ya. Amin Pak, insya Allah lumayan Pak. Iya. Harus harus door to door deh, ke pemerintahan yang benar-benar ya mungkin kayaknya harus ada ditunjukkan studi visibility ya, daripada kalau sudah kena longsor gitu berapa sih, habis berapa untuk recovery ya, dengan cara peralatannya Pak Haji kan ya, itu kan ya akhirnya juga lumayan juga ya, kita bisa peluang bisnis ya. Ya itu baik itu. Jadi baik itu menarik sekali terkait dengan paparan Pak Haji, dan saya dari
pengurus ya BKK, BKTFPI, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Haji ya atas sharingnya, jadi sharing pengalamannya, jadi cukup menarik dari ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas sharing knowledge-nya. Mungkin sebelum kami tutup ya, jadi besok kita juga ada lagi ya webinar lagi tanggal 15 Februari, jamnya sama juga terkait dengan microgrid dan distributed energy resource management system. Jadi nanti juga dari kayaknya dari expert juga ya, dari Pak Fikri Ferdiana. Itu dari sekedar informasi bagi Bapak Ibu yang hadir di webinar besok. Kita juga ada lagi webinar. Sekali lagi saya terima kasih ya kepada Pak Haji dan Bapak Ibu semua yang hadir ya. Tetap semangat, kita bagi sharing ya. Kita semangat untuk membangun bangsa ini ya. Semoga kita bisa memberikan sumbangsih lah. Dengan webinar ini kita akan memberikan insight dari saya. Terima kasih banyak para pembicara ya dalam memberikan sharingnya, dan itu semoga memberikan kebermanfaatan ya buat kita bersama. Kiranya kami akhiri untuk sesi webinar sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, terima kasih banyak. Oke. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Pak Haji. Oke. Saya add dulu nggih Bapak Ibu semua nggih. Oke.